Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai bilangan berpangkat dan akar bilangan. Ini adalah bagian yang ke-6 mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat pecahan dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika mempunyai bilangan pangkat dengan pembilang atau penyebut yang sama. Pembilang dan penyebutnya yang sama, jadi pangkatnya itu sama. Kemudian mempunyai pangkat dan akar yang sama. Dan yang ketiga, mempunyai bilangan di bawah tanda akar memiliki pangkat yang sama. Jadi di sini bentuknya sama. Kita langsung ke contoh ya. Yang pertama, tentukan hasil operasi bilangan berikut dalam bentuk akar dan bilangan berpangkat. Nah, di sini kita punya 6 akar 3 ditambah akar 3. Perhatikan ya. Di sini kita sudah punya nih akar 3, di sini juga akar 3. Artinya nanti akan menjadi bla 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 akar 3 begitu. Nah, tinggal kita lihat nih bilangan pokoknya. Yang depan itu kan punya 6. Kemudian yang belakang itu punya 1. Maka 6 ditambah 1. Akar 3. Hasilnya 7 akar 3. Atau kita akan menjadi bentuk bilangan berpangkat juga karena dia maunya bentuk akar dan bentuk bilangan berpangkat. Jadi 7 akar 3 itu bisa kita tulis juga menjadi 7 dikali 3 pangkat setengah. Nomor 2 sekarang. 6 dikali 4 akar pangkat 3 dikurangi 32 akar pangkat 3. Nah, di sini karena bentuknya kan belum sama nih. Belakang itu bentuknya akan kita ubah juga supaya bentuknya sama dengan depan. Caranya gimana? Perhatikan. 32 itu kan kalau diuraikan perkaliannya jadi begini. 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, begitu kan. Untuk bisa keluar dari akar pangkat 3, maka dia juga harus dikelompokkan menjadi 3 faktor. Jadi 3 faktor di sini bisa keluar. Menjadi berapa? Menjadi 2. Nah, sisanya berapa nih? Sisanya itu kan tinggal 4 nih, 2 dikali 2. Maka kita tulis 4 itu tetap di dalam akar. 4 akar pangkat 3. Nah, ternyata di sini bentuknya udah sama kan ya? Kalau bentuknya sudah sama, kita tinggal mengoperasikan depannya. Jadi 6 dikurangi 2 dikali 4 akar pangkat 3. Hasilnya adalah 4 kali 4 akar pangkat 3. Atau kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat yaitu 4 dikali 4 pangkat 1 per 3. Atau sama dengan 4 pangkat 1 per 3. Nomor 3. 5 dikali 2 akar pangkat 4 ditambah 2 pangkat 1 per 4. Perhatikan, di sini ada bentuknya itu lain, bukan bentuk akar. Maka kita akan ubah menjadi bentuk akar dulu ya. 5 dikali 2 akar pangkat 4 ditambah 2 pangkat 1 per 4 itu kalau diuraikan menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 4. Nah, 2 pangkat 1 per 4 ini bisa diubah menjadi bentuk akar menjadi 2 akar pangkat 4. Jadi sudah ada yang sama kan ya. Maka kita tinggal mengoperasikan yang bagian depannya saja. Jadi 5 ditambah 2 dikali 2 akar pangkat 4. Hasilnya adalah 7 dikali 2 akar pangkat 4. Atau kita bisa menuliskannya 7 dikali 2 pangkat 1 per 4. Nomor 4, akar 48 dikurangi 2 akar 27. Caranya gimana? Caranya keduanya kita sederhanakan, supaya kita nanti akan ketemu bilangan akar yang sama. Nah, 48 itu kalau diuraikan kan seperti ini cara gampangnya ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Dikurangi 2 akar 3 kali 3 kali 3. Lalu, untuk bisa keluar dari akar saja itu kan sebenarnya di sini adalah akar pangkat 2. Tetapi biasanya kalau akar pangkat 2 itu 2-nya nggak ditulis. Untuk bisa keluar dari akar, artinya kita harus punya per 2 faktor untuk bisa keluar. Jadi di sini 2 kali 2 dipasangkan, 2 kali 2 dipasangkan. Artinya 3 itu nggak punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan, biarkan tetap di dalam. 2 dikali 2 jika dikeluarkan itu 2, dikali, di sini juga ada satu pasangan lagi ya. Maka dia dikali 2, lalu yang tinggal di dalam akar adalah 3. Dikurangi, ini juga sama nih. Yang bisa dipasangkan itu 3 kali 3. Maka 3 kali 3 itu keluar menjadi 3. Maka di sini ditulis kali 3. Lalu akar 3 yang tersisa itu biarkan di dalam akar. Nah, kita sudah punya bagian yang sama ya kan? Di sini kita punya 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Jadi sama dengan 4 dikurangi 6 akar 3. Atau sama dengan minus 2 akar 3.
Ini bentuk akarnya. Kalau bentuk bilangan berpangkatnya, kita bisa tuliskan minus 2 dikali 3 pangkat setengah. Nah, cara lain untuk menguraikan akar 48 dan akar 27 itu ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu 48 itu kan 16 dikali 3, dikurangi 2 dikali akar 9 kali 3. 27-nya itu diuraikan menjadi 9 dikali 3. Di sini prinsipnya adalah kita akan membagi dengan bilangan yang bisa keluar dari akar, atau bilangan kuadrat. Nah, sekarang lihat ya. 16 itu kan bisa diakar nih, jadi berapa? Jadi 4. Yang tersisa itu 3, jadi 4 akar 3. Dikurangi 2, ini 9 juga bisa diakar kan? Jadi 9 itu jadi 3, maka 2 dikali 3, akar 3. Sama dengan 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Jadi hasilnya sama ya. 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3. Maka kita akan mendapatkan minus 2 akar 3. Nomor 5. 5A pangkat 3 per 5 ditambah 4A pangkat 3 akar pangkat 5 dikurangi 7 kali A pangkat 3 per 5. Nah, kita akan ubah semua menjadi bilangan berpangkat dulu ya. 5A pangkat 3 per 5 ditambah 4A pangkat 3 per 5 dikurangi 7A pangkat 3 per 5. Nah, di sini A pangkat 3 per 5-nya semuanya sama kan? Kita tinggal mengoperasikan bilangan yang ada di depannya. 5 ditambah 4 dikurangi 7 dikali A pangkat 3 per 5. Hasilnya 2A pangkat 3 per 5. Ini bentuk berpangkatnya. Nah, gimana dengan bentuk yang akar? Bentuk akarnya adalah 2 dikali A pangkat 3 akar pangkat 5. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.